Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama kami di Pondok Fisika. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang rangkaian seri RC ya yang dihubungkan pada sumber tegangan bolak-balik. Nah, di sini saya punya simulasi seperti biasa ya. Ada rangkaian AC ya yang bersumber tegangan AC. Kemudian ini adalah kapasitor, ini adalah resistor ya, dan masing-masing dari resistor dan kapasitor ini dihubungkan dengan voltmeter. Nah, nanti kita akan tahu bagaimana perilaku tegangan dari kapasitor dan resistor. Sehingga nanti kita dapat menyimpulkan bagaimana hubungan antara tegangan pada resistor dan tegangan pada kapasitor gitu ya. Oke, nah seperti apa? Kita lihat bersama-sama ya, kita play. Oke. Cukup ya. Baik, saya posisikan tegangan pada resistor itu 0 gitu ya. Nah, bagaimana tegangan pada kapasitornya? Nah, kalau kita lihat tegangan pada kapasitor, dia berada di posisi paling bawah ya, atau di dasar lembah gitu. Kalau ini kita anggap sebagai sebuah gelombang gitu kan. Nah, tegangan pada resistor dia sudah ada di titik 0, sedangkan tegangan pada kapasitor dia baru ada di bawah lembah gitu. Oleh karena itu ya, kita bisa simpulkan ya bahwa tegangan pada resistor itu lebih unggul ya daripada tegangan pada kapasitor ya. Nah, unggulnya berapa? Nah, ini berarti setengah lembah gitu. Kalau setengah lembah berarti kalau satu bukit satu lembah adalah 360 derajat, maka setengah lembah berarti 360 derajat dibagi 4 ya. Jadi 90 derajat. Berarti kita dapat simpulkan bahwa tegangan pada kapasitor ini tertinggal fasenya 90 derajat daripada fase yang dimiliki oleh tegangan pada resistor. Gitu. Oke. Nah, biasanya seperti ini ya, gambar rangkaian antara resistor dan kapasitor ya. Ada tegangan di kapasitor dan ada juga tegangan pada resistor gitu. Nah, kalau kita gambarkan diagram fasornya antara tegangan pada kapasitor dan tegangan pada resistor, ya bentuknya seperti ini. Ya. Tegangan pada resistor akan selalu sefase dengan arus gitu ya. Dan tegangan pada kapasitornya dia ke bawah. Kenapa? Karena tegangan pada kapasitor dia tertinggal sebesar 90 derajat daripada tegangan pada resistor gitu ya, yang ini. Ya. Nah, ini 90 derajat ya, dia tegak lurus. Kalau kita lihat di diagram fasor ini, ada tegangan pada resistor dan ada tegangan pada kapasitor. Nah, berapa tegangan gabungannya? Untuk tegangan gabungan ya, kita bisa cari dengan mencari resultan antara kedua vektor ini gitu. Ya. Nah, kita cari resultannya ya dengan metode jajar genjang. Didapatlah V ya, atau tegangan gabungan gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini antara I ya dan V pada rangkaian. Dia membentuk sudut sebesar theta ya. Nah, bagaimana mencari nilai V ini ya? Nah, kalau menurut aturan vektor ya, nilai V ini bisa dicari dengan akar VR kuadrat ditambah VC kuadrat. Karena ini merupakan kedua vektor yang saling tegak lurus. Baik, selanjutnya kita bisa lebih merincikan tegangannya menjadi akar I kuadrat R kuadrat ditambah I kuadrat SC kuadrat. Nah, karena masing-masing punya I kuadrat, XC-nya juga punya I kuadrat gitu ya, maka kita bisa keluarkan I-nya dari kurung gitu ya. Nah, sehingga tinggal di sini akar R kuadrat ditambah XC kuadrat. Nah, inilah ya yang disebut dengan hambatan gabungan ya. Atau istilahnya adalah impedansi. Impedansi pada rangkaian RC tentunya gitu. Ya, nah impedansi ini biasa dilambangkan dengan Z ya. Z untuk rangkaian RC seri adalah akar R kuadrat ditambah XC kuadrat. Nah, berapa sudut fase ya atau pergeseran fase ya antara arus dan tegangannya? Ini tegangannya, ini arusnya. Nah, kita bisa dicari dengan persamaan
tan theta sama dengan VC per VR ya, atau XC per R gitu. Nah, kalau kita bisa lihat kan di sini ya, ini adalah segitiga siku-siku ya. Ini adalah sudut tetanya atau pergeseran fasenya yang akan kita cari ya. Berarti kita bisa memanfaatkan, di sini kita tahu sisi samping, kemudian di sini adalah sisi depan. Sisi depan bersamping kita pakai tangan gitu. Jelas ya? Oke. Selanjutnya, untuk semakin memperkuat materi kita ya, kita coba aplikasikan ke sebuah soal. Soalnya seperti ini. Sebuah kapasitor memiliki kapasitas sebesar 5 mikrofarad. Dihubungkan seri dengan hambatan 300 ohm. Kemudian dipasang pada tegangan AC yang memiliki persamaan V sama dengan 200 sin 500 T. Tentukan berapa besarnya reaktansi kapasitif, kemudian impedansi rangkaian, kemudian kuat arus maksimumnya, kemudian beda fase antara arus dan tegangannya, dan persamaan arus saatnya. Oke, dari soal kita dapat beberapa informasi. Yang pertama adalah kapasitas kapasitornya ya, yaitu sebesar 5 mikrofarad gitu. Nah, kemudian hambatannya 300 ohm ya. Tegangan maksimumnya 200 volt ya. Dan omeganya atau frekuensi sudutnya adalah 500 radian per sekund. Nah, maka kita cari dulu yang A ya, reaktansi kapasitif ya. Reaktansi kapasitif bisa dicari dengan persamaan XC sama dengan 1 per omega C gitu ya. Kita masukkan XC sama dengan 1 per 500 ya omeganya, kalikan dengan kapasitas kapasitornya. 5 mikrofarad itu sama dengan 5 kali 10 pangkat min 6 ya, dia mikro gitu. Nah, ini nilainya 10 pangkat min 6. Maka didapatlah hasilnya berapa? 1 dibagi 1,25 berapa? 0,4. Ya, dapatlah 400 ohm gitu. Nah, selanjutnya impedansi rangkaian. Impedansi rangkaian untuk seri RC ya. Nah, kita bisa pakai Z sama dengan akar R kuadrat plus XC kuadrat gitu. Nah, maka Z-nya sama dengan akar 300 kuadrat ditambah 400 kuadrat. Hasilnya adalah kita dapat 500 ohm ya, impedansi rangkaiannya ya, atau hambatan gabungan di rangkaian seri RC ini. Selanjutnya kita akan mencari kuat arus maksimum. Kuat arus maksimum ya kita bisa cari dengan persamaan hukum ohm ya. Nah, tapi yang dipakai sebagai hambatannya adalah hambatan gabungan ya atau impedansi. Maka hasilnya Imax sama dengan Vmax per Z. 200 per 500, maka didapatlah Imaxnya adalah 0,4 ampere. Selanjutnya, kita akan mencari beda fase antara arus dan tegangannya. Caranya mudah, kita bisa pakai tan theta ya, sama dengan XC per R gitu. Kita dapat XC-nya di situ berapa? 400 ya, dibagi 300. Maka tetanya adalah arcus tangen 400 per 300 ya. Hasilnya itu adalah 53 derajat. Baik, yang terakhir kita cari persamaan arus sesaatnya. Persamaan arus sesaat ya, itu kita bisa pakai I sama dengan Imax sin fasenya berapa gitu. Ya. Atau kita bisa tulis seperti ini. I sama dengan Imax sin 500T plus 53. Kenapa ya? Nah, kalau kita tinjau lagi pada diagram fasor rangkaian seri RC ya, arus dia unggul daripada tegangan sebesar theta ya. Nah, maka kita bisa simpulkan bahwa fase arus dia lebih dulu daripada tegangannya ya. Sehingga fase arus di sini dia lebih dulu ya, atau mendahului tegangan sebesar 53 derajat gitu. Kalau fase tegangannya adalah 500T ya, berarti fase dari arusnya 500T plus 53 derajat. Dari mana 53 derajat? Kita dapat dari beda fase yang kita cari sebelumnya.
Jadi persamaannya adalah kita masukkan Imax-nya, maka dihasilkan I sama dengan 0,4 sin 500T plus 53 derajat. Karena arus maksimumnya adalah 0,4. Sekian ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.